Film ini berawal dari seorang wanita yang sedang jatuh cinta kepada seorang pria. Dia bernama Sa, dan pria yang disukainya adalah Om. Sa sangat menyukai Om sudah sejak SD, namun Om lebih memilih Pam. Dan mereka pergi melanjutkan studi ke luar negeri. Sa pun patah hati, dan ia memutuskan untuk terus melanjutkan hidup. Akhirnya Sa memutuskan pindah ke Bangkok dan berharap bisa jatuh cinta pada seseorang. Setelah sekian lama, Sa tak merasakan apa-apa ke setiap orang dan ia merasa masih ingin menantikan Om. Setelah beberapa tahun kemudian, Om kembali dan ia bertemu dengan Sa. Cerita percintaan pun dimulai dari bus ini, di mana Sa yang sedang berbunga-bunga ngebayangin ciuman pertamanya di dalam bus. Bayangan itu buyar karena Sa melihat ada sebuah kecelakaan saat di perjalanan. Dan secara tak sengaja Sa mencium seorang murid SMA. Ya, dia adalah Bas, seorang pria yang dicium Sa pertama kalinya. Karena kejadian itu, mereka berdua pun bertengkar dalam bus, sampai HP Sa terjatuh di pangkuan Bas. Sa pun baru menyadari jika HP-nya telah terjatuh. Kemudian Sa menelpon HP-nya, ternyata HP-nya dibawa Bas. Sa menginginkan HP-nya untuk dikembalikan, namun Bas menolak. Ia tak menerima dan mengancam ingin menemuinya. Bas pun malah menantang Sa. Keesokan harinya Sa datang ke sekolahan Bas. Namun Bas tak menyadari jika Sa ada di sekolahannya. Akhirnya Bas pun dihukum oleh kepala sekolah. Setelah itu Sa minta maaf atas apa yang sudah diterima Bas. Ketika mereka sedang asik mengobrol, Sa mendapat telepon dari Om, di mana Om ingin mengajak makan malam besok. Bas pun juga mendengarkan pembicaraan Sa dengan Om di telepon. Malam berikutnya Sa menemui Om di sebuah restoran untuk makan malam bersama. Namun tiba-tiba Sa terkejut. Ternyata di restoran itu juga ada Bas yang sedang makan. Sa merasa kesal jika Bas mengikutinya. Bas pun mendengar semua pembicaraan Sa dengan Om. Setelah itu Bas juga mencegah Om mencium Sa saat di dalam mobil. Hingga akhirnya Om memutuskan untuk pulang. Sa pun merasa kesal karena Bas selalu mengikutinya dan telah menggagalkan semua. Sa juga mengatakan apa yang Bas inginkan. Bas mengatakan jika ia ingin mengajak jalan besok, sebab Bas telah memiliki rencana untuk menyadarkan Sa jika Om ternyata tak bersungguh-sungguh dengan Sa. Bas terus mengikuti Sa dimanapun berada, bahkan di tempat kerjanya, agar Sa tak mengingat Om lagi, hingga HP Sa dibawa Bas lagi. Dan keesokan harinya Sa menyamar menjadi seorang murid SMA di sekolahan Bas. Tak lama kemudian mereka berdua kepergok kepala sekolah dan berlari menuju sebuah lab. Di sini mereka saling menceritakan kebiasaan mereka saat bolos sekolah. Bas mengatakan jika ia memiliki sebuah band dan sebaliknya. Sa juga mengatakan jika lab ini memiliki sebuah kenangan, di mana sebuah jendela lab sekolahnya dulu mengarah ke sebuah lapangan bola basket. Ia bisa melihat dengan jelas saat Om bermain basket. Setelah lama menceritakan tentang diri mereka masing-masing, kepala sekolah mengetahui keberadaan mereka berdua. Mereka pun berlari dan menuju lapangan basket. Namun seperti biasa, lagi-lagi Sa menjatuhkan sebuah barang. Ya, dompet Sa terjatuh di lab. Sore harinya mereka pun bergegas kembali ke lab untuk mengambil dompet. Namun sayang, Bas meninggalkan Sa sendiri di ruangan lab. Selama Sa mencari dompetnya, tiba-tiba Bas menelpon. Ia menyuruh Sa untuk segera menengok ke jendela yang ada di lab. Ketika Sa menuju jendela, ia melihat Bas sedang menyanyikan sebuah lagu untuknya. Sa pun langsung keluar lab dan menemui Bas. Disinilah Bas mengatakan cinta kepada Sa. Keesokan harinya, Sa sangat tampak terlihat berbunga-bunga karena Bas selalu ada untuknya. Teman-teman Sa, Jen and Mem juga ikut senang jika Sa tak sendiri lagi. Namun sayangnya, di sini Sa menyembunyikan sesuatu pada Jen and Mem, bahwa Bas adalah seorang murid SMA. Kebahagiaan Sa dan Bas terus berlanjut. Sampai pada akhirnya, Jen and Mem telah mengetahui semua kebohongan Sa. Jen mengetahui jika Bas adalah seorang murid SMA.
Jen dan Mem tak setuju hubungan Sa dengan Bas terus berlanjut, sebab umur mereka sangat beda jauh. Sa pun mulai sedih jika ia tak pantas untuk Bas. Tetapi Bas terus membuat Sa yakin jika Bas akan selalu untuknya dan akan serius dalam hubungan ini. Bas menginginkan suatu saat nanti Sa adalah orang pertama yang memakaikan dasinya. Akhirnya Sa percaya semua yang dikatakan oleh Bas, dan Sa yakin jika Bas akan menepati semua janjinya. Ketika Bas mengajak Sa pulang ke rumahnya, tiba-tiba ayah Bas memukuli Bas hingga membuat Bas terluka. Bas meminta izin kepada ayahnya jika dia akan masuk kamar setelah mengantar Sa pulang. Di sini Sa sedang mengobati Bas yang terluka karena ayahnya. Bas juga menceritakan semua kebiasaan ayahnya. Ia sangat kecewa dan tak menyukai kebiasaan buruk ayahnya setelah ibunya meninggal. Setelah lama bercerita, Bas pamit untuk segera pulang karena ayahnya sudah menunggu. Tetapi keesokan harinya ketika Sa beranjak pergi ke kantor, ia melihat Bas yang sedang tertidur di depan teras. Ternyata Bas semalam tak pulang ke rumah dan ia memutuskan untuk tidak kembali ke rumah lagi. Sa pun merasa kasihan dan memberi tumpangan tidur di tempatnya untuk beberapa hari. Pagi harinya teman Sa melihat ia memberikan kunci kepada Bas. Mereka bertanya kepada Sa kunci apa yang sudah diberikan kepada Bas. Sa mengatakan jika itu adalah kunci kamarnya. Jen dan Mem terkejut dan berpikir Sa sudah melakukan hal di luar batas. Mereka menasihati Sa untuk tidak lagi berhubungan dengan Bas dan meminta Sa untuk meninggalkan Bas dan kembali pada Om. Sa pun mulai sedih lagi, tapi Bas tetap meyakinkan Sa jika ia akan menjaganya. Disinilah awal pertengkaran Sa dan Bas terjadi, di mana Sa sangat kerepotan mengatur jadwal pekerjaannya dan terus dikejar waktu. Sa pun merasa tak dapat menyelesaikan semua pekerjaannya. Akhirnya Om tiba-tiba menawarkan sebuah rencana agar pekerjaan Sa cepat terselesaikan. Om juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Sa. Om mengatakan jika ia tidak mencintai istrinya. Ia juga mengatakan jika Sa adalah orang yang dicintai. Kemudian Sa mengirim pesan pada Bas jika Om telah kembali. Bas pun sangat kecewa setelah mendengar kabar itu dan ia memutuskan untuk tidak menemui Sa. Ia juga tak pulang ke rumah tetapi ia menginap di kos temannya. Keesokan harinya ketika Sa pergi ke kantor, ia lupa membawa HP. Dan Bas melihat Sa berangkat kerja bersama Om. Tapi sayangnya saat Bas ingin berbicara dengan Sa, ada bodyguard ayahnya yang sedang mencari-cari keberadaannya. Bas segera bersembunyi dan segera menelpon Sa, tapi Sa tak membawa HP-nya dan tak mengetahui ada telepon dari Bas. Kemudian Bas mendatangi kantor Sa. Sesampai di ruang tunggu, Bas melihat di sana juga ada Om yang juga sedang menunggu Sa. Muka Bas pun mulai terlihat emosi. Tak lama kemudian teman Sa keluar dari kantor dan mereka melihat ada dua pria yang sedang menunggu Sa. Mereka sangat takut jika ada keributan. Mereka pun mengatakan kepada Om jika Sa sedang keluar mengerjakan sesuatu. Akhirnya Om menyampaikan sesuatu kepada Jen dan Mem bahwa ia akan mengajak Sa dan keluarganya pergi liburan. Disinilah Bas makin emosi. Bas pun pergi ke base camp tempat ia bermain band. Ternyata di sana ada Sa yang sudah lama menunggu Bas. Namun Bas tak menggubris perkataan Sa karena Bas tahu jika Sa dekat lagi dengan Om. Dan sekarang semua kenangan saat bersama pupus seketika. Malam ini adalah malam di mana kedua kalinya Om mengajak kencan. Namun sangat disayangkan Om tak pernah fokus berbicara dengan Sa. Dan akhirnya membuat Sa tak nyaman karena Om sedang memikirkan Pam. Pagi harinya ketika Sa akan pergi kerja, lagi-lagi Om datang dan ingin berterima kasih karena sudah menyadarkan dia. Dengan balas budi Om mengundang Sa dan teman-temannya datang di sebuah pesta. Sa pun menerima tawaran itu. Pesta pun dimulai. Sa dan teman-temannya sudah ada di pesta. Bas yang juga berada di sana melihat Sa dan di pesta ini ada sebuah permainan. Seorang penyanyi menawarkan dirinya jika ada yang berani membayar mahal dia akan mendapatkan ciumannya. Jen teman Sa sangat bersemangat dengan hal ini. Dia berani membayar tinggi. Dan akhirnya lelangan itu dimenangkan oleh Jen. Namun peraturannya dirubah karena penyanyi itu meminta seorang wanita yang dapat menciumnya. Akhirnya Jen memutuskan Sa untuk naik ke panggung dan mencium penyanyi itu. Tapi Sa terus menolak dan ketika ciuman itu dimulai, Bas menerobos dan langsung mencium Sa. Kemudian Bas pergi meninggalkan klub. Sa pun mengejar Bas dan melihat Bas telah disekap oleh Pam. Sa dan Om pergi mengejar mereka. Om juga mengatakan jika ayah dari anak Pam adalah ayah Bas. Sesampai di sana, Bas mengikuti kata-kata ayahnya untuk pergi ke luar negeri melanjutkan kuliahnya. Dan Bas juga tak ingin terjadi apa-apa pada Sa. Ketika Sa sampai di depan rumah, Bas tak menggubrisnya.
Bas tetap pergi agar Sa tak terjadi apa-apa. Sa pun tak berhenti mengejar Bas hingga Bas pun berhenti. Bas marah kepada Sa kenapa ia mengejarnya. Sa mengatakan jika ia ingin memakaikan dasi padanya. Bas tak merespon dan melanjutkan perjalanannya. 5 tahun kemudian, saat Sa berada di kantor, ia melihat sebuah kunci kamarnya yang dulu pernah diberikan pada Bas. Sa mengingat masa lalu saat bersama Bas dan membuat ia kurang enak badan. Saat ini Sa sedang menelpon ibunya jika ia kurang enak badan. Ibunya pun khawatir dengan keadaan Sa dan memutuskan untuk menemuinya. Namun Sa menolak dan mengatakan pada ibunya jika ia akan baik-baik saja. Sa pun akhirnya tertidur pulas hingga bermimpi Bas sedang merawatnya. Akhirnya Sa terbangun dan melihat kamarnya. Ternyata itu hanya mimpi. Namun Sa melihat ada sebuah koper berada di kamarnya. Ia kaget dan mengira itu Bas. Tak lama kemudian ibu Sa menelpon dan mengatakan apakah adiknya sudah sampai. Sa sangat sedih, ternyata bukan Bas yang kembali. Namun ketika Sa melihat di luar pintu kamar, Sa melihat sosok pria. Ia pun segera menghampirinya dan berharap ini nyata. Sa melihat memang benar Bas sudah kembali. Bas pun meminta Sa untuk memakaikan dasi padanya seperti janjinya dulu, dan cerita ini pun berakhir bahagia.